Saya izin ingin mempresentasikan laporan praktek struktur beton kami. Lanjut. Nah, jadi anggota kelompok kami yang pertama yaitu saya sendiri, yaitu Faris Aldin dengan NIM 123210153. Dan Selanjutnya, saya Ramses Kristina Putra Sinurat dengan NIM 123210154. Saya Ahmad Abi Dinatama dengan NIM akhir 123210159. dan untuk slide pertama akan dijelaskan oleh kawan saya yang bernama Ahmad Abiu. Di sini saya akan menjelaskan deskripsi etaps. Etaps menggunakan pendekatan sesuai SNI, yaitu mengacu pada standar perencanaan struktur bangunan Indonesia seperti SNI beton bertulang, SNI baja, dan SNI gempa, agar hasil analisis dan desain memenuhi ketentuan kekuatan, stabilitas, serta keamanan bangunan. Etaps mengacu pada standar SNI seperti SNI 2847 2019 atau beton dan SNI 1727 2020 atau beban, agar desain struktur memenuhi kekuatan dan keamanan bangunan di Indonesia. Pembebanan pada model didefinisikan berdasarkan beban mati hidup, sedangkan kombinasi pembebanan mengikuti SNI 1727 2020 untuk mendapatkan kondisi struktur paling kritis. Di sini saya akan menjelaskan deskripsi inti, yaitu konsep beton bertulang, kombinasi beton atau kuat tekan tinggi dan baja tulangan atau kuat tarik dan daktilitas baik. Yang kedua, pendekatan desain menggunakan limit state design atau LSD, batas ultimate atau WLS, dan batas layan atau SLS. Dan yang ketiga, prinsip utama gempa, menerapkan filosofi capacity design dengan prinsip strong column, weak beam untuk memastikan mekanisme keruntuhan yang terkendali. Dan yang ketiga, standar acuan mengacu pada SNI 2847 2019 beton struktural dan SNI 1726 2019 ketahanan gempa. Di sini saya akan menjelaskan konsep dasar beton bertulang dan filosofi desain. Sinergi material, kombinasi beton atau kuat tekan tinggi versus baja tulangan, kuat tarik dan daktilitas baik, menghasilkan elemen komposit yang tahan terhadap tekan dan tarik. Yang kedua, pendekatan desain atau LSD, evaluasi kinerja struktur menggunakan limit state design atau LSD. Yang ketiga, keadaan batas ultimate WLS, struktur harus menahan beban terfaktor tanpa kegagalan. Selanjutnya, keadaan batas layan atau SLS, struktur mempertahankan fungsi tanpa deformasi retak atau getaran berlebihan. Dan yang terakhir, filosofi tahan gempa, capacity design, menerapkan prinsip strong column, weak beam untuk memastikan keruntuhan yang daktil dan terkendali saat gempa. Dan standar acuan dan gedung utama yaitu SNI 2847 tahun 2019 persyaratan beton struktur dan SNI 1726 tahun 2019 tata cara perencanaan ketahanan gedung. Yang ketiga, SNI 1727 tahun 2020 beban minimum untuk perancangan bangunan gedung. Dan di sini ada kategori risiko gedung berdasarkan fungsi sebagai kantor atau gedung diklasifikasikan dalam kategori risiko 3. Dan yang ketiga, faktor keutamaan atau LE, kategori risiko 3 menghasilkan faktor keutamaan seismik LE sama dengan 1,25 yang meningkatkan gaya gempa rencana dan menuntut daktilitas lebih tinggi. Dan di sini kriteria diklasifikasikan dalam kategori risiko 3. Faktor keutamaan kategori risiko 3 menghasilkan faktor keutamaan seismik LE 1,25 memperbesar gaya gempa rencana, beban mati DL atau DL dan SIDL, beban permanen dalam kurung bebat sendiri, finishing, dinding, dan plafon. Massa jenis beton bertulang 2.400 km meter kubik. Beban hidup atau LL, beban akibat fungsi ruangan untuk ruang kantor 2.4 kN meter.
kombinasi beban yang digunakan untuk menentukan gaya dalam Ultimate PU, MU, FU. Kombinasi kritis yang dominan adalah 1,2 DL ditambah 1,6 LL ditambah 0,5 LR. Sekian dari saya yang akan dilanjutkan oleh teman saya, Faris Aldin. Oke, izin. Jadi untuk kriteria desain dan pembebanannya yaitu detail bebannya sendiri. Yang pertama ada kategori gedung. Jadi kategorinya berfungsi untuk kantor, yaitu kategori resiko 3 dengan faktor keutamaan seismiknya atau LE yaitu 1,25. Yang kedua, kategori resiko dan faktor keutamaan beban mati DL. Berat volume beton bertulang yaitu 2400 kg per meter kubik. Dengan rumus perhitungannya DL untuk balok yaitu DL sama dengan B kali H kali Rho. Beban hidup LL mengacu pada acuan SNI yaitu SNI 1727 2020. Nilai LL-nya itu terdistribusi merata secara minimum. Terus tabel beban hidupnya yaitu menggunakan SNI 1727 2020. Fokus pada ruang kantor dan koridor. Jadi untuk ruang kantor bernilai 2,4 kN per meter persegi, 50 PSF. Selanjutnya koridor di atas lantai pertama yaitu 3,83 kN per meter persegi, 80 FSF. Terus kombinasi pembebanannya ULS. Contoh kombinasi desain kritis FU-nya itu sama dengan 1,2 DL ditambah 1,2 SIDL ditambah 1,6 LL ditambah 0,5 LR. Selanjutnya, jadi untuk dimensi awal dan pemodelannya itu dimensi awal balok ditentukan berdasarkan batas minimum tebal balok non prategang. H- sama dengan L per 18,5 dan L per 21. Dimensi yang dipilih yaitu balok 15 cm dikali 25 cm dan plat tebal minimumnya 125 mm. Properti materialnya kuat tekan beton atau FC yaitu 25 MPa. Terus kuat leleh baja tulangan lentur EP-nya 420 MPa. Pemodelan struktur. Gedung dimodelkan menggunakan perangkat lunak yaitu ETAPS untuk menganalisis respon struktur dan mendapatkan gaya-gaya dalam kritis PDM. Selanjutnya, jadi estimasi dimensi awal balok, kolom, plat. Tujuannya menentukan dimensi minimum yang mampu mengendalikan lentutan dan menjamin kekuatan. Dimensi baloknya menggunakan batasan minimum H untuk balok non prategang SNI 2847 2019. Bentang maksimumnya atau L yaitu 4500 mm. Perhitungannya H- L dibagi 18,5 sama dengan 243,24 mm. Dimensi balok dipilih yaitu 15 cm dikali 25 cm dibulatkan ke kelipatan 5 cm terbesar. Dimensi plat berdasarkan perhitungan rasio kekakuan balok plat alfa FM dan bentang bersih. Tebal minimum plat dihitung H- yaitu sama dengan 119,84 mm. Tebal plat dipilihnya 125 mm. Dimensi kolom yaitu diestimasi berdasarkan batas atas gaya aksial atau PU-nya itu 450 mm. Selanjutnya, jadi untuk pemodelan dan analisis etap ini bisa dilanjutkan oleh kawan saya yaitu Ramses Sinurat. Nah, pemodelan dan analisis ETAPS. Pemodelan struktur yang pertama, perangkat lunak, yaitu pemodelan dan analisis respons struktur menggunakan ETAPS. Yang kedua, properti material, yang dibagi menjadi 4, beton dengan kekuatan tekannya 25 MPa dan baja tulangan lentur atau EV 420 MPa, baja tulangan geser dengan gaya tekan 200 MPa,
modulus elastisitas beton yaitu EC sama dengan 4.700 dikali dari tekanan yaitu 23.500 megapascal. Terus yang ketiga, pemodelan penampang. Yang pertama, balok dan kolom. Yaitu merupakan reduksi kekakuan penampang. Di kolom sama dengan 0,7 Lg dan I balok sama dengan 0,35 Lg. Yang kedua, pelat diisikan tebal pada 125 mm. Perhitungan kapasitas dan kontrol dari verifikasi lentur atau balok. Prinsip lentur merupakan yaitu menghitung luas tulangan tarik atau AS yang diperlukan untuk menahan momen ultimate. Yang kedua, kontrol daktilitas. Memastikan rasio tulangan berada di antara batas minimum dan maksimum untuk mencapai keruntuhan daktil under rain force. Digunakan adalah 0,012 yang berada pada dalam batas yang diizinkan. Kontrol kapasitas merupakan kapasitas momen rencana harus lebih besar dari momen ultimate. Contoh pengecekannya seperti MU dengan nilai 34,6359 kN meter. Lebih kecil dari PMN yaitu 29.926,77 kN meter. Dapat dibilang memenuhi syarat. Nah, perancangan tulangan geser dan torsi atau balok. Teori geser merupakan gaya geser yang ditahan oleh kontribusi beton dan tulangan geser. Kontrol kebutuhan sengkang merupakan berdasarkan nilai gaya geser ultimate atau FU yang ditentukan melalui zona penulangan geser atau zona HF. Perancangan torsi merupakan jika torsi ultimate melebihi batas torsi yang diperlukan. Tulangan yaitu torsi tambahan. Dapat dibilang longitudinal atau edan sengkang tertutup. Contoh hasil untuk TU 3,2592. Nilai tersebut melebihi batas torsi 5,47119 sehingga pengaruh puntir diabaikan. Jarak sengkang hasil penulangan sengkang D6 dengan spasi 30 mm. Sengkang utama geser dan sengkang tertutup torsi. Perancangan kolom atau PM interaction diagram. Dasar perancangan kolom atau dapat dibilang kolom harus menahan gaya aksial dan momen lentur secara simultan. PM interaction diagram merupakan dapat dibilang diagram ini merupakan alat grafis penting untuk menentukan kombinasi PN dan MN maksimum yang dapat ditahan oleh penampang kolom. Memplot seluruh kondisi dari kondisi under reinforced untuk keruntuhan daktil. Salah satu rumusnya rho min harus lebih kecil dari rho terpakai dan lebih kecil juga dari rho maksimal. Penulangan balok dilakukan pengecekan kapasitas momen terhadap momen ultimate dari hasil etaps di setiap lantai. Kesimpulan hasil yang dapat diambil yaitu penulangan yang digunakan kalau memenuhi syarat. Contohnya 6D12 untuk momen positif dan 4D12 untuk momen negatif. Nah, kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan utama, seluruh elemen struktural yang dapat dibilang balok, pelat, dan kolom telah diestimasi dimensi dan dirancang penulangan sesuai persyaratan daktilitas dan kekuatan SNI 2847 tahun 2019 dan SNI 1726 tahun 2019. Kinerja layanan, kontrol letupan baik seketika maupun jangka panjang menunjukkan kinerja struktur berada dalam batas aman yang diizinkan meskipun penampang mengalami retak. Rekomendasi lanjut, perlu dilakukan verifikasi lebih lanjut terhadap analisis gempa dinamis dan detailing sambungan balok kolom untuk memastikan daktilitas penuh. Nah, berikut adalah gambar etaps. Dari